Ramadan adalah persembahan cinta Allah kepada hamba-hambanya. Allah melihat Ramadan ini menjadi kekuatan yang dahsyat untuk bekal hamba-hamba Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Umur usia umat manusia akhir zaman seperti kita ini tidak ada yang panjang. Betul ya? Beda dengan umur umat-umat terdahulu. Nabi Nuh berapa tahun Nabi Nuh? 950 tahun. Anaknya Nabi Nuh nggak lama, namanya Kanaan, mati tertelan bah. Istrinya pun tidak panjang umurnya, namanya Bu Nuh. Supaya anak lain Nabi dan Ashabul Kahfi tidurnya 350 tahun, itu tidurnya saja. Nabi Zakaria 110 tahun saat beliau minta buah hati kepada Allah, dan istrinya usia 90 tahun, berarti umur umat terdahulu panjang. Nah, kalau panjang umur banyak amal soleh, itu yang diinginkan oleh Rasul. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya penuh dengan kebaikan, dan sejelek-jelek manusia yang pendek umurnya dan banyak keburukannya. Nah, kita bagaimana nih? Umur kita pengen seperti apa? Dan konten dari umur kita ini apa aja? Kita ingin umur kita panjang, tapi mohon maaf, 70 ke atas sudah jarang Pak sekarang. Iya, 70-80 ke atas sudah jarang sekarang. Dan yang kita inginkan tidak mengapa tidak panjang. Seperti teori ekonomi, modal sedikit untung banyak. Bagaimana umur kita nggak panjang banget tapi perolehan pahala itu banyak? Nah, inilah Allah hadirkan Ramadan, bulan lipat ganda pahala. Istishar bisawabil azim. Hadir Ramadan, di hati kita merasakan, ya Allah, limpah ruah pahala, limpah ruah pahala. Kebaikan dilipat gandakan, bukan hanya 10 kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Puasa kita saja ini dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang tiada batas, unlimited pahala. Bisa bayangkan ya? Tapi puasa yang unlimited pahala ini ada levelnya. Imam Ghazali mengatakan level awal mereka yang puasanya sebatas lapar dan dahaga, menahan lapar dan dahaga. Level yang kedua, level khusus, menahan lapar dan dahaga serta cedera. Ini puasa orang-orang khusus. Ya, Anda masuk atrium, ada SPG pakai pakaian adiknya, kan ya? Ya. Kecilan, kita melihat kelihatan, beda melihat dengan kelihatan. Tundukkan pandangan, astagfirullah. Pahala, astagfirullah, astagfirullah. Makanya Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan, bukan tundukkan kepala. Kalau kepala bisa begini loh. Tundukkan pandangan, pandangannya ditundukkan. Luar biasa, ini panca indera. Mulut bicara aib orang lain, telinga senang mendengar aib orang lain di televisi. Ayo selebriti, betul tidak? Check and recheck apalagi Bu. Iya, kalau tahu dia ditahan-tahan ya, dan lain-lainnya, mendengar aib orang lain. Itu sudah masuk kategori puasa orang khusus, menjaga lapar dan dahaga serta panca indera. Level yang tinggi lagi, ini yang dasar, menjaga lapar dan dahaga dan panca indera serta hati. Luar biasa itu. Enggak buruk sangka dengan kejadian buruk menimpa dirinya. Macet, dia bilang enggak, ini antri gitu kan. Antri 12 kilo terus antri. Iya, terus baik sangka. Anda pergi ke masjid pakai sepatu bagus nih di samping, betul di Dewan Dakwah. Keluar sepatu hilang, masya Allah. Masih baik sangka, ya Allah.
Kalau ada yang ngambil sepatu saja, dia tahu sepatu saya mahal ya Allah. Semoga yang menemukannya tentram hatinya, atau muatin, muati, maksudnya asin gitulah katanya ya. Kalau memang dia butuh uang jual nggak apa-apa, saya ikhlas ya. Bisa nggak begitu gitu Pak? Boro-boro. Yang ada suka serapan. Baru melihat sepatu hilang dia bilang sambar geledek. Iya. Ini menjaga istish'ar bi'azamati thawabillahi fi Ramadan. Kalau kita ingin berhasil Ramadan, merasakan limpah ruah pahala Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makan fakir miskin subhanallah. Maka mohon maaf kalau kita punya gerakan yang kita share dengan teman-teman kita Majelis Taklim di Astra Terapia. Setiap sehari 2 rumah kita berikan buka puasa. 2 rumah. 2 rumah berapa orang sih? Mungkin 3 atau 4, 7 orang fakir miskin. Kita beritahukan, Bu, seminggu ini mohon maaf ada uang segini untuk seminggu buka puasa. Kalau setiap hari terserah kita. Tapi kalau seminggu kita berikannya subhanallah 3 atau 4 orang, Allahu Akbar 7 hari kita mendapatkan puasa, 3 orang berpuasa tanpa mengurangi puasa mereka, tidak berkurang puasa mereka. Iya, Anda kalau ke Mekah, ke Madinah ataupun ke Mesir, itu pada asal ada orang-orang miskin datang ke masjid. Ngapain? Yang pertama pengen buka puasa, yang kedua pengen mendapatkan pahala puasanya orang lain. Dia ingin mendapatkan pahala puasa orang lain. Dengan cara apa? Dia datang ke DKM, mengatakan pada DKM, mana kormanya? Kenapa nih? Saya pegang dah kormanya, saya berdiri di pintu masjid. Setiap ada yang masuk nanti jam 4:30, jamaah-jamaah yang mau datang buka puasa di masjid besar ini, saya kasih dan 3. Masya Allah. Berdiri 4:30 di pintu rumah. Orang yang masuk dikasih. Luar biasa, pengen mendapatkan pahala buka puasa, tapi dia nggak bisa ngasih karena nggak punya uang. Tapi korban DKM dia ambil, dia ngasih. Dia yang ngambil air keliling muter-muter di oleh Allah, kenapa dapat pahala buka puasa orang. Apalagi yang dermawan, kaya raya, subhanallah. Pak, saya ingat dulu di Mesir kalau buka puasa itu menunya menu orang Mesir, nasi kebuli, piring besar. Kadang ayam setengah, kalau kita kan setengah ayam seminggu, betul gak ya? Iya, ngesop, meripil gitu. Kita kadang setengah ayam, atau 1/4 ayam besar. Pernah mendapatkan 2 ikan tuna besar dengan nasinya 1 orang. Mereka mengatakan, ini makan orang Arab, ayo makan. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau pada asar itu angkot udah gak ada, bis gak ada. Kenapa? Mereka cari tempat-tempat favoritnya untuk buka puasa 400-500 orang. Masya Allah, makanan melimpah ruah. Kita menanyakan kepada DKM, Pak, ini setiap hari ngasih 400-500 makanan yang mewah, siapa yang ngasih? Siapa nih orangnya? Saat kita itikaf jam berapa, kisaran duhur, kita tanya siapa orangnya. Si DKM ngajak tuh lihat tuh, ada dapur masjid sedang ngulek nasi, masya Allah. Iya, dia baru pulang kerja sengaja setengah harinya untuk ngulek nasi. Nasinya masih ada, pakai celemek tuh, masya Allah. Luar biasa, dia yang ngulek nasi, dia yang ngasih derma, sodakohnya, dananya. Dia pula yang muterin piring ngasih nasi, ngasih ikan, keliling, membagikan. Setelah selesai, dia pula yang nyapu. Ya Allah, meleleh air mata kalau sabahnya Sidi. Mohon maaf Tuhan, bisa nggak sapu itu untuk kami yang nyapu? Apa mereka mengatakan? Apa tuh yang dikatakan oleh Allah? Hadza Ramadan, pahala melimpah ruah. Saya nggak mau kelewatan pahala itu datang kepada orang lain. Saya mendapatkan yang lebih daripada itu. Luar biasa. Dia yang berderma, dia pula yang ikut masak, dia yang bagikan, dia pula yang nyapu. Masya Allah. Mengapa? Ramadan karim. Ramadan melimpah ruah pahala. Istish'ar bisawabi Ramadan. Merasakan bahwa pahala Ramadan akan besar. Ayo kita seperti ini. Baca Quran, iya.
Allahu Akbar, setiap malam terus baca Quran setengah halaman, 1 halaman sebelum tidur. Ya, saya pernah mendapatkan seorang ibu kacamata plusnya sampai 3 plus. Setiap pergi ke halte itu Qurannya besar. Duduk paling depan di bis karena halte yang pertama, duduk di PNS, kerjanya jauh, pulangnya baca Quran juga. Sampai kita menanyakan, memang tidak ada waktu untuk baca Quran di rumah? Memang ada waktu, di rumah nggak ada waktu baca Quran, Bu. Gimana ya? Di rumah banyak anak, baca Quran nggak maksimal, mendingan duduk di kendaraan, apalagi Ramadan. Alhamdulillah sudah 3 kali hatam. Sudah 3 kali hatam. Kalau kita rata-rata Ramadan hatam sekali, betul ya? Itu pun setelah ditambah 2 Ramadan sebelumnya. Ramadan 2015 tambah Ramadan 2015, ini baru hatam sekarang. Istis'ar bi'azamatillah, merasakan keagungan pahala Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita hadirkan. Yang lebih daripada itu, ikhlasul amal, mengikhlaskan amal kita, terus kita ikhlaskan. Iya. Dengan cara apa? Pertama, niatnya. Nah, niat bagaimana? Nih Pak Bu, kalau ibu bapak mendapatkan di masjid pakai speaker nawaitu, apa tuh? Saum maghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, itu boleh. Boleh. Ini golongan asy-syafi'iyah. Golongan asy-syafi'i banyak yang melakukan hal tersebut. Merapat untuk menegaskan lisannya, menguatkan hati agar besok berpuasa. Ingat, wajibnya niat setiap malam. Kata Syafi'i, setiap malam. Bagaimana kalau kita kolektifkan seluruh malam Ramadan, kita niatkan, boleh, itu lebih aman. Maka Anda sebagai DKI masjid boleh tuh, Bapak Ibu, yuk kita niat 1 bulan Ramadan penuh. Nawaitu siyam Ramadhani kulli lillahi ta'ala, boleh. Atau masing-masing niatkan, ayo di hati, ya Allah, aku niat puasa Ramadan seluruhnya 1 bulan Ramadan lillahi ta'ala, boleh. Afdalnya setiap kali malam, kata Syafi'i. Tapi terkadang lupa mengucapkannya, walaupun niat tidak harus diucapkan, karena sesuatu yang sudah diniatkan di hati sudah masuk pada niat. Lagi pula, mohon maaf, punten ini, orang sahur pasti mau puasa, betul gak? Bapak Ibu pernah mendapatkan ada orang sahur tanya, ngapain Pak? Bu, iseng, ada nggak tuh? Sahur iseng, emang ada itu? Nggak ada sahur iseng, biasa sahur tuh mau puasa dosa. Jadi aktivitas dia itu ketika dia menangkap sahur, ya itu sudah niatan untuk puasa, itu sudah include, sudah include. Begitu. Ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-iktsar bis-shadaqah, memperbanyak sedekah. Dan sedekah ini dahsyat. Dahsyat. Ya. Kalau kita sedekah di bulan Ramadan, melahirkan nikmat yang sangat luar biasa. Iya, ada orang sedekah dengan maaf seekor anjing, maaf pelacur sedekah dengan seekor anjing yang diberikan air, betul tidak? Sampai Rasul mengatakan, "Ghafarallahu lahu min dzunub wa dakhala jannah." Surga Allah ampuni engkau dosa-dosa. Iya, dan Allah masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, hadis ini sahih. Banyak orang melakukan hadis ini. Maka Bapak Ibu kalau mudik lebaran, kalau kita tidak bisa ngasih kue, kasihlah air. Air itu adalah amalan afdol amal, amalan yang paling mulia dalam sedekah itu air. Air. Maka Bapak jangan aneh kalau di Madinah, di Nabawi dan sehari kita lagi baca Quran, tapi kasih air. Dia ingin mendapatkan fadilah, keutamaan sedekah. Luar biasa. Ya. Sedekah yang lainnya, fadal, silakan. Seorang bapak di Madinah Al-Munawwarah punya ibu yang koma, sudah tidak sadarkan diri. Lalu dibawa ke rumah sakit, masuk ruang ICU. Diagnosa dokter mengatakan, Pak, ini ibunda, mohon maaf, penyakitnya berat. Mohon maaf, bisa jadi mati mendadak.
karena ada virus yang besar kuat sekali di tubuhnya. Nangis sang anak, terus bagaimana dok? Yang ditinggalkannya, dok saya anak satu-satunya. Saya mohon izin dokter, mohon pada dokter untuk nungguin ibu saya 2 jam. Saya mau ke kantor dulu untuk izin pada pimpinan. Saya nggak mau telepon gak enak. Gimana dok? Silakan. Si anak langsung menuju kantor. Di kantor mendapatkan izin dari pimpinan, balik lagi ke rumah sakit. Di tengah jalan habis bensinnya. Ngisi bensin, saat ngisi bensin, ro'akit tahta kartunan dia bahasuan atlah. Ia melihat seekor kucing ditumpukkan kardus mencari makanan. Kasihan. Raqafi qalbir rahmah, di hatinya ada kasih sayang, ada iman. Dia masuk minimarket, dibelikan salah seolah minat tuna, 3 kali ikan tuna, dibuka, ditumpahkan ke seekor kucing tersebut. Makan, mohon maaf, itu kucing nggak makan langsung, dia manggil 4 anaknya. Dia lihat, oh gitu aja, seakan-akan sederhana. Oh ada anaknya, sudah berlalulah. Kemudian menuju rumah sakit, masuk ke ruang ICU, lam yajid indahu ummah, nggak ada tuh ibunya. Ya Ummi, ibu, teringat pesan dokter. Apa tuh? Sakit dada. Ya Allah, ibu, ya Allah, ibu, ya Allah. Nangis. Dia cari tuh kamar mayat, dia buka kamar mayat, dia buka satu persatu mayat yang tertutup kain. Bukan ibunya, bukan ibunya, bukan ibunya. Dia cari dokter, dokter yang mengatakan ibumu ada di kamar 311. Allahu Akbar. Dia buka pintu kamar 311. Ibu sedang duduk, senyum. Ya anakku, ya budaya, wahai anakku, sini saya peluk cium tangis. Mujizat apa yang ibu dapatkan? Ya Allah, ibu, apa yang ibu rasakan? Enggak tahu saya. Ibu nggak tahu, ibu nggak merasakan apa-apa. Cuma 30 menit yang lalu ibu masih di ruang ICU, kayaknya begitu. Setengah sadar ibu mimpi, setengah sadar mimpi ketemu 5 ekor kucing. Yang 5 ekor kucing ini berdiri seperti berdiri manusia, tangannya menengadahkan ke langit dan berbicara seperti bicara manusia. 5 kucing itu mengatakan, ya Allah, sembuhkan ibu pemuda yang memberikan ikan kepada kami. Ya Allah, sembuhkan ibu pemuda yang memberikan ikan kepada kami. 3 kali mereka berucap. Ibu nggak tahu apa itu saya. Sang anak terkagum-kagum, masya Allah, kaget pula dimatakan ibu itu kucing yang aku memberikan ikan kepada mereka. Luar biasa. Ini kisah nyata di Madinah. Maka ibu bapak yang tahu, kalau kita punya hajat untuk kesembuhan siapapun, sebutkan hajat itu saat kita sedekah. Boleh, bukan bid'ah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesembuhan ibu, boleh itu. Kita sedekah untuk kesembuhan ayah, boleh. Kita sedekah, ya Allah, semoga THR 3 kali lipat. Kalau aminnya dalam, amin. Berusaha begitu, aminnya dalam. Baik, itu kiranya kita kembangkan dalam dialog ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang di awal itu kan kita sudah siap ya, secara mental, karena kita sudah menyiapkan diri gitu. Namun di tengah-tengah juga kadang ada hal-hal yang membuat kita ya kesel, kita itu kan kerjaan gitu ya, kemudian sering juga merasakan ada emosi gitu ya, cuman ini puasa. Nah, rasanya sebagai manusia biasa kayaknya naik turun juga gitu. Nah, untuk lebih bisa kira-kira yang tipsnya pada saat kondisi seperti itu. Jadi kita ya nggak terlalu fluktuatif ininya gitu, sehingga bisa ya lebih tumanina dalam menjalani itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustaz, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Waktu terus berjalan. Tentang saat Ramadan, kadang awal Ramadan semangat, betul, pertengahan melempem. Ada lagi, masya Allah, apa namanya, melempem lagi, betul, terus melempem terus. Ini kapan naik-naiknya ini ya? Ini hal yang lumrah. Fa'inna lil insani fatrah. Manusia itu punya futur, sifat malas. Tapi bagaimana menjaganya agar malas itu tidak keluar dari sunnah? Ya, malas ke masjid jangan sampai tidak sama sekali, begitulah kira-kira. Ya, ini harus kita jaga baik-baik. Dengan cara apa? Yang pertama, suhbatus saleh. Kita harus punya teman orang-orang saleh. Karena teman yang saleh akan mengingatkan kita ada kebaikan. Ya, jangan lupa hadir itikaf, betul kan? Ada kajian nih, kajian tazkiyatun nafas, lumayan menimba ilmu, menguatkan hati. Apalagi ente lagi bete, betul kan? Bete, butuh tadi tayang. Ya, lagi bete, enggak apa-apa. Ya, ini grup ini masalah, grup itu cerminan kita. Kalau anda punya grup-grup Majlis Taklim Nurul Ikhlas, apa foto yang di-share? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, share tausiah, tapi kalau kita punya grup alumni, nama grupnya grup Geloers, luar biasa, kumpulan orang-orang gelo. Foto apa yang di-share, malu kita. Ya, foto-foto Parno dan sebagainya, gak enak dilihatnya. Cerita-cerita yang maaf ngeres, kita gak enak, maaf umur, betul? Umur, Pak. Lihat rambut itu sudah melenyapkan dunia hitam. Dan sudah, nah ini luar biasa. Sobatus saleh, teman yang saleh. Yang kedua, majalis ilmu, cari ilmunya. Jangankan selevel kita ini, selevel Hanzalah dan Abu Bakar. Hanzalah datang ke rumah Abu Bakar. Wahai Hanzalah, kenapa ketika aku bersama Rasul, bayangan surga itu terasa nyata, sehingga tidak pernah terlewatkan amal-amal kebaikan. Tapi ketika aku kembali ke pasar, bercengkrama dengan teman-teman, berdagang, hilang lagi itu bayangan surga. Lemah kami dalam amal saleh. Gimana wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Aneh juga begitu. Aneh juga begitu. Aneh aja ngomong apa ente begitu. Terus bagaimana kita? Istilah datang ke Rasul. Apa itu Rasulullah? Sederhana. Rasul menasihatkan sederhana. Beliau mengatakan apa? Hayya bina nu'min sa'atan. Mari kita beriman kepada Allah sejenak demi sejenak. Mari kita berbahagia iman. Dengan cara apa? Bercari teman orang saleh, cari teman-teman yang saleh, cari halaqah ilmu, cari tadarus Quran, qiyamul lail, baca Quran. Itu iman. Jangan sampai ketika nanti mentok baru baca Quran. Nggak salah. Cuman belum terobat imannya. Sulit kita mencari solusi. Kalau udah mentok baru ingat Allah. Tapi ketika kita di tengah-tengah kesulitan kita ada teman yang saleh. Masya Allah. Atau pada masalah akhir curhat dia. Kita ke rumah Ustaz Zainal, sekaligus ngajak umroh. Luar biasa, betul nggak? Ini maunya kita aja nih ya. Ya, itu contoh teman-teman yang saleh. Diri kita tuh sering, mohon maaf, orang yang rajin dalam beribadah saja, ujiannya hampir menggoyangkannya, tapi tidak menjatuhkannya. Tapi orang yang tidak beriman jatuh berkali-kali, bahkan tidak sedikit terancam bunuh diri. Betul? Ketika ia gagal dalam cita-citanya, apa yang mereka lakukan? Maaf, dunia gemerlap dia lakukan. Betul? Dia cari hal-hal yang sekiranya hiburan dunia. Apakah itu solusi? Tidak. Bertengkar dengan istrinya, hancur tangganya. Maaf Bapak, ada seorang anak meludahi wajah ayahnya. Meludahi wajah. Sang bapak datang ke rumah kita, menangis dia. Anak saya Ustaz, kenapa? Nggak nyangka digodain saya. Bapak ada salah kan? Enggak, serius. Ada sih, tidak.
Yang pertama gak gampang, enggak ada Ustaz. Ada sih Ustaz. Apa? Malu Ustaz. Akhirnya cerita nangis dia. Kenapa? Dia cari anaknya gak ketemu tuh malam-malam. Terus sampai jam 1, jam 2 adanya di PlayStation. Dibawa tuh anak dimaki-maki tuh depan ibunya bangun. Allahu Akbar. Tuh anak ketika dimaki-maki, dimarahi oleh ayahnya, nggak bergerak sama sekali tubuhnya, nggak nunduk, maaf, mendongakkan kepalanya. Mantap. Ketika bapaknya mengatakan mau setempel, mulutnya keluar, ludah di wajah bapak. Kaget dia tuh. Masya Allah. Kenapa berani meludahi bapak? Apa kata anaknya? Jangan soleh, jangan sok hebat. Ayah nggak tahu nih, anak ayah tahu tentang ayah. Di HP ayah foto dengan siapa? Selingkuh. Ayah minum mabuk di ujung rambut. Ayah main judi di tempat tertentu. Ayah tahu. Ayah nggak tahu. Seakan-akan anaknya tidak mengetahui, tapi adik tahu. Adik tahu. Silakan tempelin wajah. Saya akan tutup di hadapan Allah SWT. Nangis. Innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhu. Anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Mengapa ayahnya tidak jadi teladan bagi anak-anaknya? Sebenarnya sedikit bercerita nih sebelum terakhir. Kisah nyata. Ayah ibunya lumayanlah, tidak begitu kaya tapi sederhana. Punya anak 5 tahun. Punya anak 5 tahun. Kita lihat tarbiyah ruhiyah. Punya anak 5 tahun. Punya anak kelas 5 SD. Anak 5 SD ini membawa teman-temannya yatim duafa fakir miskin ke kamarnya. Dibelikan hadiah, tas, sepatu, boneka, jam tangan. Ini uang dari mana ini anak kelas 5 SD? Teman-temannya 9 orang, 12 orang. Ya Allah, ibunya ngintip. Uang dari mana? Oh, ibunya hilang uang 300, 400, 700. Cuman dia berpikir mungkin suaminya yang ngambil, butuh sesuatu. Rupanya suami istri baik sangka. Suaminya pun hilang uang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Baik sangka tuh suami kepada istrinya. Masya Allah, total 7 juta. Allah. Siapa lagi yang ambil? Bisa jadi ini anak. Lihat Bapak Ibu, ketika seorang anak, orang tua ayah bunda dekat dengan Allah, Allah berikan solusinya. Ketika ayah bunda tidak menggunakan emosi dan kekerasan, Allah menjadi solusinya. Istri mengatakan, ayah, uang ayah hilang ya. Iya, lihat anak. Ya Allah, biar mama dulu ya, nanti ayah. Tapi kita wudhu sholat 2 rakaat. Wudhu sholat 2 rakaat. Minta sama Allah, ya Allah, lembutkan hati anakku ya Allah. Luar biasa itu. Istrinya maju masuk, anak udah ubah, dapat oleh-oleh banyak, hadiah banyak. Ya, setelah selesai anak dipanggil, adek sini. Banyak amat oleh-olehnya, udah pada pulang saya. Udah. Dari mana uangnya? Langsung dia. Dari mana saya? Gak apa-apa saya, dari mana? Ayo, lihat bu, ibunya sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pasrah kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu menenteramkan jiwa anak. Anak gak menjawab, tapi dari ekspresinya sudah kelihatan. Karena misalnya begitu Pak ya. Nah pas saya, iya maaf adek yang maaf. Jangan bilang ayah ya, ayah marah nanti ayah kasar banget deh. Maaf saya. Adi harus minta maaf sama ayah. Rupanya ayahnya masih di atas sajadah nangis. Jadi itu ayahnya. Ayahnya ngeliat anaknya, ade sini sayang. Ya Allah, ayahnya nggak marah. Ayah nggak marah, enggak sayang. Kejujuran ade mutiara bagi ayah.
kejujuran adik mutiara bagi ayah. Masya Allah, tuh anak naik tuh motivasinya, naik kepercayaan dirinya. Singkat cerita, selesai SD dia minta pesantren tahfiz Quran di Cirebon. Ayah ibunya bingung, ngapain ada tahfiz Quran? Enggak pengen tahfiz Quran. Ayah ibunya tahu kalau ini anak lola, lambat ngapal, Al-Kafirun nggak selesai. Wala antum a'lamu wala antum wala antum sudah kita. Ini kapan lakunya ini? Ya, ibu nggak usah senyum, udah kelihatan dari wajah. Itu subhanallah luar biasa. Itu adik-adik betul pesantren tahfiz Quran. Ya Allah, terserah adik dah. Tapi mohon maaf ya kalau nanti gak maksimal gak apa-apa saya. Tahun pertama kelas 1, kelas 2 SMP, ya Allah, itu ayah ibunya gak nanya berapa hafal Qurannya, karena tahu lolanya tuh bocah pensiun 2 lama banget. Yang penting tuh anak rajin sholat itu aja. 3 bulan menjelang wisuda kelas 3 SMP, anaknya telepon, ayah mama nanti datang wisuda ya, tapi mohon maaf ada nggak maksimal ayah mama. Nggak apa-apa saya, yang penting ada soleha, jaga sholatnya sayangnya. Iya ayah mama, makasih. Wisuda datang ayah ibu, moga luar biasa, haflatul Quran, ditahfidul Quran, haflah penghafal Quran. Yang ayah ibunya di belakang udah menas segala. Enggak, kagak ada nama anak gue, kagak ada gitu lagi. Ya Allah, ya rupanya dibagi 3 etapa. Etapa pertama 10 juz pertama, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Malah ngondok tuh bapaknya, boro-boro 10 juz anak gue. Ya. Wisudawan, wisudawati 10 juz, penghafal Quran 10 juz. Disebutkan namanya banyak tuh. Dilihat namanya 6 anak yang nggak ada, ya nggak hancur. Wisudawan, wisudawati 20 juz. Disebutkan nama-namanya tuh. Masya Allah, nggak ada lagi. SMS sama ibunya, bu, sama deh istighfar. Udah, kalau nggak ada mah balik dah gitu. Wisudawan, wisudawati hanya 3 orang. Disebutkan nama anak. Nama anak naik ke panggung. Ayah ibu dipanggil ke depan. Kaget ayah bunda dan anak. Dipeluk pelan-pelan di atas. Adik bisa menghafal Quran. Iya mama, iya ayah. Karena adik sudah bersalah sama ayah mama. Tapi ayah mama membangkitkan semangat adik agar jujur. Adik ingin berbuat baik sama ayah mama dengan hafalan Quran ini. Semoga ayah mama bahagia, adik hafal Quran terobati hati ayah mama, terobati hati ayah mama. Kelak menjadi bekal ayah mama di surga Allah Subhanahu wa taala. Hafal Quran 30 juz. Inilah Bapak Ibu yang Allah, ketika seorang hamba dekat dengan Allah akan dekatkan hati anak kita dengan orang tuanya, dan Allah memberikan solusi dalam kehidupan kita. Ini kiranya semoga bermanfaat pertama kita tutup dengan doa. Semoga Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana, wahai yang Maha Penata, wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang, betapa banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami, namun kami sering membalasnya dengan mengkhianati. Kami sering membalasnya dengan mengkhianati.
betapa banyak rezeki yang kami dapatkan dari, namun kami membalas dengan maksiat kepadamu. Ya Allah ya Rabbana, ampuni sebesar apapun hati ini, ampuni sekelam apapun pengalaman yang telah kami lakukan dahulu. Ya Rabbi, kami ingin pulang menghadap Engkau tanpa dosa. Kami ini miskin amal, ya Allah, miskin amal. Ampuni ya Rabb, bukakan itu taubat kepada kami. Ya Allah, beberapa hari akan datang Ramadan. Jika Ramadan esok adalah Ramadan yang terakhir buat kami, berikan kami kelezatan membaca Al-Quran di dalam Ramadan tersebut, ya Allah. Jika Ramadan esok Ramadan yang terakhir buat kami, ya Allah, berikan kami kelezatan tarawih, ya Allah. Jika Ramadan esok Ramadan yang terakhir buat kami, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, tataplah wajah ayah bunda kami, ya Allah, dengan tatapan kasih sayang-Mu, seperti halnya mereka menatap kami dengan kasih sayang-Nya. Ya Allah ya Rabbana, peluklah ayah dan bunda kami dengan pelukan ampunan-Mu, ya Allah. Seperti halnya mereka sering memeluk kami saat kami kecil, ya Rabbana. Masih terasa haus daya bunda, ya Allah, dengan husnul khatimah, ya Rabbana. Ya Allah ya Allah, esok menjelang Ramadan, esok menjelang Ramadan, ya Allah, semoga ada rezeki membelikan mukena dan sejadah untuk ibu di kampung, ya Allah. Mukenanya sudah lusuh, sajadahnya sudah tipis, ya Allah, ya Rabbana. Semoga ada rezeki untuk ayah, ya Allah, membelikan sarung dan kopiah agar tersenyum salat tarawihnya, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, semoga ada waktu berbuka puasa dengan ayah dan ibu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, salehkan anak-anak kami, jaga mereka, ya Allah, lindungi mereka, ya Rabbana. Ya Allah ya Rabb, hadirkan kepada kami anak-anak yang lisannya bertaburkan doa untuk kami, ya Allah, sehingga menjadi cahaya di alam kubur kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz Zainal Mutafiq. Semoga setiap tausiah yang Ustaz sampaikan dapat menjadi penyemangat kami dalam menyambut bulan Ramadan. Semoga pengingat Ustaz bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah, ladang untuk kita menggali pahala, bisa kita jadikan semangat untuk kita menyambut bulan Ramadan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita doakan juga Ustadz kita Ustadz Zainal Mutafiq agar beliau dan keluarga senantiasa sehat dan lancar dalam menjalankan bulan Ramadan. Amin. Begitu Ustadz, terima kasih banyak. Semoga ada waktu untuk kita bisa berjumpa kembali insyaallah di bulan Ramadan. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan demikian
selesailah kajian kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.